Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa dari Universitas Jember, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas F dengan NIM belakang 4160. Di video ini saya akan mempraktekkan percobaan mengenai fotosintesis. Di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama adalah menggunakan tanaman Hydrilla verticillata yang kemudian kita sebut dengan percobaan Ingenhousz, dan yang kedua adalah percobaan menggunakan daun tanaman berklorofil yang kita sebut dengan percobaan Sachs. Adapun tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui atau membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta zat hijau daun atau klorofil. Yang kedua adalah membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga adalah membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh spektrum atau cahaya serta suhu terhadap proses berlangsungnya fotosintesis. Yang kelima adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses berlangsungnya fotosintesis. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yang pertama adalah tanaman Hydrilla verticillata, kemudian ada gelas plastik, kemudian ada potongan botol plastik yang digunakan untuk sebagai pengganti corong kimia. Nah, untuk gelas plastik ini adalah pengganti sebagai gelas kimia 1000 ml. Dan adapun botol plastik bekas sebagai pengganti tabung reaksi. Kemudian ada sebuah gunting, ada benang jahit, kemudian ada soda kue, ada alat penghitung, ada penggaris, kemudian termometer air atau raksa. Selanjutnya adalah air. Untuk air saya menyediakannya di dalam bak. Kemudian ada stopwatch yang bisa digantikan menggunakan handphone. Dan yang terakhir adalah plastik jilid dengan 5 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya adalah prosedur atau langkah-langkah. Pertama, kita menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian kita ambil dan potong sepanjang 10 cm. Sebanyak 5 buah. Kita potong menggunakan gunting. Nah, jika sudah terdapat 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata sebanyak 5 buah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita mengikatnya menggunakan benang jahit. Kemudian kita rapikan menggunakan gunting. Selanjutnya adalah kita mengisi gelas plastik dengan air. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam potongan botol plastik ini. Setelah itu kita masukkan dalam gelas plastik. Berikutnya adalah kita mengisi air pada botol gelas, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik. Di sini saya mengisinya di dalam bak untuk menghindari adanya gelembung. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita dapat melakukan percobaan pada di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Sekarang kita melakukan percobaan di tempat yang gelap.
Pertama, kita menghitung suhu air menggunakan termometer air atau raksa. Setelah suhu diukur, maka kita menghitung selama 3 menit berapa jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Sekarang kita melakukan percobaan di tempat yang terang. Pertama-tama kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh soda kue dan lalu masukkan ke dalam gelas plastik. Selanjutnya kita aduk. Setelah diaduk, lalu kita ukur suhu air dalam gelas tersebut. Setelah mengukur suhu, kemudian kita menghitung jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Kemudian hitung menggunakan alat penghitung dan hitung waktunya menggunakan stopwatch selama 3 menit. Kemudian kita melakukan percobaan dengan menambahkan plastik jilid di atasnya, dimulai dengan warna merah. Kita letakkan seperti ini. Usahakan arah datangnya sinar matahari terhalang oleh plastik jilid tersebut. Pertama, kita menghitung suhu pada air dalam gelas. Setelah mengukur suhu, kemudian kita hitung selama 3 menit berapa jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Setelah kurang lebih 3 menit, kemudian kita lakukan langkah-langkah atau tahapan yang sama terhadap sisa plastik dengan warna yaitu kuning, hijau, biru, dan ungu. Yaitu yang pertama, kita menutupi botol plastik dengan warna kuning, kemudian ukur suhu air. Selanjutnya adalah menghitung jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla. Kemudian kita hitung waktunya menggunakan stopwatch. Kita lakukan langkah yang sama pada plastik lainnya. Setelah itu kita menghitung jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla tersebut di dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian kita dapat mendokumentasikannya. Pada percobaan yang kedua kali ini, adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu air secukupnya, panci kecil, kompor beserta tabungnya, gunting, aluminium foil. Untuk larutan lugol kita menggantinya dengan betadine. Kemudian ada alkohol 70%, isolasi bening, pencapit, pinset, dan daun. Untuk daun di sini saya menggunakan daun pohon serikaya. Prosedur pada percobaan yang kedua kali ini adalah yang pertama, kita memilih daun pada tumbuhan hidup. Untuk daun yang kita pilih adalah daun yang memiliki klorofil. Untuk daun saya menggunakan daun pohon serikaya. Untuk daun ini sebelumnya kita lapisi menggunakan aluminium foil seperti ini, kemudian dililitkan seperti ini. Selanjutnya kita isolasi bagian aluminium foil ini agar tidak tertiup angin. Setelah itu kita diamkan pada tumbuhan hidup tersebut selama 1 minggu. Selanjutnya
kita masukkan air secukupnya ke dalam panci. Kemudian kita tempatkan pada kompor, lalu kita hidupkan kompor. Kita panaskan air, kemudian kita masukkan daun ke dalam air. Untuk memasukkan daun ke dalam air di sini saya menggunakan penjepit. Kemudian kita tunggu hingga air mendidih. Kita rebus daun tersebut hingga air mendidih. Setelah daun direbus kurang lebih 5 menit hingga layu, kemudian kita matikan kompor. Selanjutnya kita tiriskan pada piring. Setelah daun kita tiriskan, kemudian kita masukkan alkohol 70% ke dalam panci kecil. Setelah itu kita masukkan daun yang telah ditiriskan sebelumnya ke dalam alkohol tersebut. Pastikan semua bagian daun terkena alkohol. Kemudian kita hidupkan kembali kompor. Selanjutnya kita angkat panci kecil yang di dalamnya terdapat larutan alkohol beserta daunnya. Lalu kita didihkan di atas panci besar kurang lebih selama 3 menit. Setelah alkohol yang sudah dicampur dengan air dididihkan dengan cara tidak langsung secara 3 menit. Kemudian kita matikan kompor. Kemudian angkat panci kecil menggunakan penjepit. Kemudian kita teteskan sebanyak 10 tetes pengganti Lugol yaitu betadine ke dalam piring kecil. Selanjutnya kita masukkan daun yang sudah dididihkan dengan alkohol tadi ke dalam piring kecil ini. Selanjutnya kita teteskan kembali larutan atau betadine ini hingga semua bagian daun terkena betadine. Setelah semua bagian daun kita tetesi dengan Lugol, kemudian kita dapat mengamati dan menerawang di bawah sinar matahari.
mengenai perubahan warna yang terjadi pada daun sebelum dan sesudah ditutupin menggunakan lugol atau penggantinya yaitu betadine. Kemudian kita dapat mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.